organisasi yang bertema tentang organisasi bisnis, guna untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan mata kuliah aspek hukum dalam dunia usaha. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah organisasi bisnis. Ini terdiri dari kedua kata, yaitu bisnis dan organisasi. Bentuk organisasi ini merujuk pada sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Menurut Chester Bernard, ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, bisnis adalah aktivitas yang bertujuan untuk mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Nah, pada intinya, organisasi bisnis ini adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih terkait semua aktivitas yang bertujuan untuk mencari laba. Jadi, kegiatan itu diorganisasikan dalam satu bentuk kerjasama. Kira-kira seperti itu ya. Organisasi bisnis itu tidak mengalir begitu saja, tetapi diorganisasikan. Berikut beberapa bentuk organisasi bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseroan, yaitu salah satu perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh seseorang atau hanya seorang yang punya atau mempunyai perusahaan perseorangan. Ini biasanya untuk industri atau usaha-usaha levelnya itu menengah, kecil, dan menengah perseorangan. Begitu yang kedua lebih besar daripada perorangan pada persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya terdiri dari jumlah orang atau beberapa orang yang berkumpul di dalam perseroan ini sudah menyerahkan sejumlah dana. Jumlahnya itu adalah jumlah dananya itu sama atau kita yang bisa disebut dengan patungan sebagai modal, karena ada penjelasan yang lebih panjang di video nanti. Kemudian yang akan kita bahas lagi yang ketiga ini adalah PT, yaitu perseroan terbatas. PT mungkin paling banyak ya yang ada di dalam badan usaha ini, yang telah memiliki hak kekayaan dan juga hak kewajiban yang secara terpisah dari yang sudah mendirikan. Jadi bentuknya itu sudah bukan lagi kepemilikan pribadi atau kelompok, tapi juga dalam bentuk yang lebih besar lagi. Kepemilikan itu adalah berupa saham. Makin banyak saham yang dimiliki seseorang dalam perusahaan, maka peran dan kedudukan akan perusahaan PT ini akan semakin banyak. Mungkin di antara organisasi bisnis yang paling banyak ini, PT ini adalah yang paling banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah firma, yaitu firma adalah salah satu bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. Inti dari firma ini adalah orang yang bertanggung jawab bersama di sana. Ketika rugi ya mereka kerugiannya akan ditanggung bersama-sama. Ketika sama-sama untung ya itu juga akan ditanggung bersama-sama. Tapi jika salah satu orang ini keluar, maka firma itu bukan jadi firma ini adalah kumpulan kerjasama yang harus terus-menerus bekerja sama. Jika ada yang salah satu keluar, maka firma ini akan bubar ya. Biasanya firma itu jarang yang digunakan antar bisnis, dan paspornya adalah perusahaan negara. Perusahaan negara ini yang mempunyai ruang gerak ada di bidang usaha. Kemudian modalnya adalah negara-negara ini. Kalau kita yang sering kita lihat pun sudah ada yang beralih ke PT, seperti PT KAI, Dian Pertamina. Itu model-model pemenangnya itu paling banyak adalah milik pemerintah, karena pemerintah itu memiliki lebih dari 50% saham. Tapi juga ada cari perusahaan yang pelaku-pelaku bisnisnya yang lain juga dengan investor. Juga dengan begitu saya juga enggak modal, sudah ada mix dengan PT dan perusahaan pemerintah yang lain. Perusahaan jawatan atau perusahaan umum sudah jarang ada di perusahaan ini. Polanya sudah berubah. Sekarang sudah go public semua ya, sudah dijual ke publik untuk mendapatkan investor. Jadi pemerintah tetap memegang kendali dengan pemegang saham yang besar itu, yaitu lebih dari 50%. Kesempatan bagi investor untuk masuk ke UMK juga termasuk di dalam perusahaan pemerintah yang dimiliki oleh sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Belanda. Yang terakhir
adalah koperasi. Koperasi ini adalah bentuk badan usaha yang gerakannya di bidang ekonomi ini dalam rangka untuk mensejahterakan anggotanya. Ini biasanya ada di masyarakat desa, misalnya koperasi unit desa, yang kemudian koperasi juga banyak macam jenisnya usaha adalah koperasi simpan pinjam. Pada koperasi penjualan macam-macam jenisnya, tapi pada intinya koperasi ini adalah kerjasama yang bertujuan untuk menggerakkan para anggotanya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.